Shalom adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Sebelum kita mulai, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Yang pertama, berpakaian rapilah seperti saat beribadah di dalam gereja. Siapkanlah Alkitab kalian, karena semua firman yang akan kita dengarkan terambil dari dalam Alkitab. Ajaklah orang tua kalian untuk beribadah bersama-sama. Dan yang terakhir, beribadahlah dengan bersungguh-sungguh, duduk dengan tenang, jangan bermain, jangan sambil makan, dan jangan sambil berbaring. Karena ibadah itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa hormat. Selamat beribadah. Hari ini harinya Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah dan selamat pagi adik-adik dan kakak-kakak yang ada di gereja. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes. Wah, luar biasa sekali. Pagi ini di sini lagi ramai. Ada teman-teman yang hari ini juga ikut melayani ibadah kita. Ada teman kita Valdes. Halo Valdes. Ada Sapnat. Halo. Dan ada Semri. Halo, Halo Semri. Semri. Ada Kakak Lius. Selamat pagi semua, halo. Ada Kakak Yusti. Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik sudah siap bersekolah minggu? Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Adik-adik di rumah, semuanya bersuka cita? Wah, semuanya bersuka cita kita beribadah walaupun di rumah. Mari kita menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah minta pertolongan? Ayo, siapa yang pernah minta tolong? Minta tolong sama siapa ya? Sama orang tua di rumah, sama teman atau sama saudara? Siapa? Pasti semuanya pernah dong minta tolong. Kalau adik-adik yang di sini? Pernah, semuanya sudah pernah minta tolong. Kalau Semri minta tolong apa?
Sepatu. Wah, Semri minta ambilkan sepatu. Kalau Sapnat? Ambilkan buku. Minta tolong sama siapa Sapnat? Biasanya mama. Minta tolong sama mama. Kalau Valdes? Minta ambilkan pensil. Ambilkan pensil. Minta tolong sama siapa? Kakak. Minta tolong. Kita minta tolong kalau memang kita tidak bisa ya. Tapi kalau lagi tidur-tidur, mama ambil ini. Jangan. Kalau memang lagi tidak bisa. Itu lebay Kakak Opi. Itu lebay. Tidur-tidur, mama tolong ambilkan air. Nah itu malas. Nah kita semua ini butuh pertolongan. Apalagi kita paling butuh pertolongan dari Tuhan. Tuhan. Nah, kalau pertolongan dari Tuhan itu seperti apa saja ya Kakak Lius? Pertolongan Tuhan ya? Ya. Kalau Kakak Lius pertolongannya Tuhan luar biasa Kak Opi. Ketika Kakak Lius sakit, Tuhan menolong kita dengan memberkati dan memberi dokter. Lewat dokter kita diresepkan obat. Lewat obat kita konsumsi obatnya agar bisa sembuh. Itu semua pemberian Tuhan. Kalau Kakak Yustin? Kalau Kakak Yustin, pertolongannya itu Tuhan masih memimpin kita di tempat ini. Walaupun rumah kita jauh, tapi Tuhan tetap memimpin kita sampai tiba di Sini dengan sini selamat. Kayak Iya. gitu Kakak Opi. Kita semua selalu butuh pertolongan Tuhan dalam kita susah, kita sedih, kita bernafas pun semua itu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Jadi kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan. Nah adik-adik kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai di telinganya. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada siang pagi hari ini. Adik-adik mari kita tenang, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa dan ikuti doa Kakak Lius. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Pagi hari ini kami semua gembira. Kami Engkau telah berkati, Engkau telah berkati, menolong kami dalam seminggu lamanya hingga pada saat ini. Kami kuat, kami sehat, kami mau beribadah. Berkati kami Tuhan, dan ampuni dosa kami yang telah kami lakukan, yang menyakiti sesama kami dan Engkau. Kami percaya lewat pengampunan-Mu kami dilayakkan untuk membaca firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami agar kami pahami dengan baik. Inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah, masih ingat dak siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Semri ingat dak? Oh lupa. Sabnat ingat dak? Ingat. Siapa? Nabi Musa. Ya benar sekali. Selain Nabi Musa, ada juga deh yang kader muda yang membantu Musa yang akan menggantikan Musa nantinya. Siapa dia? Paldes tahu enggak? Oh Paldes belum tahu, belum pernah dengar ceritanya. Semri siapa? Yosua.
Oh hebat, ternyata Semri juga tahu. Adik-adik, bagaimana setelah bangsa Israel itu diizinkan masuk ke tanah Kanaan, menempati tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Wow, pada saat mereka masuk adik-adik senang semua, gembira semua. Karena telah masuk ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Bersama dengan orang tua, anak-anaknya, cucu-cucunya, mereka semua bersukacita menikmati berkat Tuhan. Namun adik-adik, pada waktu anak-anaknya sudah besar, cucu-cucunya sudah besar, orang tuanya sudah para tua, lalu sudah tidak ada lagi mereka. Wow, ternyata anak-anaknya yang sudah besar ini gagal, tidak setia lagi kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka melakukan perbuatan dosa. Wow, perbuatan dosa apa yang dilakukan adik-adik? Dosa bangsa Israel yang dilakukan tidak setia beribadah lagi kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan lagi, tetapi menyembah dan beribadah kepada berhala yaitu Baal. Wow. Lalu Tuhan melihat ternyata anak-anak Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Berbuat dosa. Perbuatan mereka adalah dosa. Ketika manusia itu berdosa, adik-adik, apa yang Tuhan harapkan? Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita bertobat ketika kita melakukan dosa. Nah, waktu bangsa Israel melakukan perbuatan ini, tidak setia lagi kepada Tuhan, tidak beribadah lagi kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada Baal, hati Tuhan sangat sedih. Dan Tuhan menuntut pertobatan bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel itu, anak-anak generasi mudanya yang menggantikan posisi orang tuanya yang sudah tidak ada itu berbuat dosa. Wow, banyak hal yang terjadi yang tidak menyenangkan bangsa Israel. Bangkit, ada pemerintahan seorang raja yang sangat kejam. Namanya Raja Eglon. Wow, raja siapa? Raja siapa? Eglon. Raja Eglon, raja orang Moab. Menjajah bangsa Israel, suku-suku Israel yang ada pada saat itu yang menempati tanah Kanaan, diperangi adik-adik. Lalu ketika mereka dalam posisi tertindas, wow, bangsa Israel 18 tahun sangat merasa menderita. Menderita karena apa? Disuruh kerja paksa. Lalu hasilnya adik-adik, hasil pertaniannya, hasil ternaknya, hasil segala bumi yang dikerjakan oleh bangsa Israel harus dibawa kepada raja. Raja Eglon. Siapa yang tidak mematuhi perintah raja ditindas. Kalau ditindas itu gimana ya? Disuruh kerja paksa, hasilnya tidak mereka nikmati, hasil keringatnya mereka hanya bekerja dan tidak diberi upah. Bangsa Israel menjerit-menjerit dalam penderitaan akibat dosa yang mereka lakukan adik-adik. Lalu ketika mereka sadar, oh ternyata kita telah berbuat dosa. Dan Tuhan mau bangsa Israel itu bertobat. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kami sudah tidak sangat kuat untuk menerima penjajahan, kami bekerja tetapi kami tidak makan, harus diberi kepada raja. Raja Eglon yang begitu kejam. Wah, lalu apakah Tuhan mendengar ketika kita minta pertolongan? Dengar tidak? Dengar. Pasti Tuhan yang maha kasih, maha tahu, maha penyayang, dengar setiap anaknya yang meminta tolong. Nah, saat itu dari bangsa Israel, Tuhan juga
mengangkat seorang pemimpin yang hebat. Waktu Yosua sudah mati, Musa sudah mati, bangsa Israel hanya dipimpin oleh para hakim. Lalu bangkit seorang yang gagah perkasa adik-adik. Namanya Ehud, bangsa Israel itu. Lalu, wow, bagaimana mengalahkan Eglon yang begitu besar dan begitu kuat. Tetapi Ehud tidak pernah mengandalkan dirinya adik-adik. Ia mengandalkan Tuhan. Lalu Ehud ketika raja meminta upeti itu adik-adik barang-barang hasil rakyat, kerja keras rakyat, kerja pertanian rakyat, peternakan rakyat harus dibawa ke Raja Eglon. Wow, kesempatan Ehud menggunakan siasat ini untuk mengalahkan si Eglon. Ia mewakili rakyat orang Israel pada saat itu pergi membawa upeti. Lalu ia menghadap raja yang kejam itu yang namanya Raja Eglon. Nah, ketika mereka di sana dengan Ehud yang mempertahankan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, lalu dengan siasat, dengan pertolongan Tuhan, ia mengalahkan Raja Eglon yang kejam itu dengan satu pedang yang tidak besar. Lalu setelah dikalahkan adik-adik, Ehud pergi ke atas gunung dan membunyikan tiupan sangkakala, tanda kemenangannya, dan semua bangsa Israel turun memerangi bangsa Moab, Amon, yang merupakan orang-orang yang memerangi bangsa Israel. Nah, dengan pertolongan Tuhan adik-adik, dengan jeritan bangsa Israel yang bertobat dari perbuatan dosanya yang tidak atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan, Tuhan memakai anak-anaknya untuk membebaskannya. Dan setelah kemenangan bangsa Israel itu, kalau tadi Kakak Lius bilang 18 tahun mereka sangat menjerit kesakitan, menderita, dengan meminta ampun dan bertobat kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan lewat Ehud. Dan setelah mereka mengalahkan penjajahan Eglon, mereka menikmati kebahagiaan selama 80 tahun. Luar biasa, mengharapkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan seperti Kakak Opi tadi. Makanya Kakak Opi tadi tanya, pernah enggak adik-adik butuh pertolongan? Kita butuh. Siapa pernah menolong? Orang-orang yang terdekat kita. Dan siapa yang kita andalkan untuk menolong kita? Adalah Tuhan. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Saya bacakan ya. Terpilih pembacaan kita hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Boleh adik-adik dengar ya, di rumah maupun adik-adik di sini. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan lagi bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel bisa mengirim upeti
kepada Eglon, Raja Moab. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan menantikan pertobatan kita ketika kita menyadari bahwa kita telah berdosa dan tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita memohon ampun kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Diikuti doa Kakak Lius. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya itu kita diingatkan dari firman Tuhan dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, sambil persembahan kita bawa, mari kita menyanyikan bawa persembahanmu. Adik-adik di rumah, kita berdoa dan jangan lupa kita dukung buat teman-teman kita. Mungkin yang ada yang sakit, yang susah, dan terlebih kita semua memohon kepada Tuhan agar badai virus corona yang menakutkan bagi dunia ini akan segera lenyap, dan kita percaya Tuhan berkuasa daripada virus itu. Olehnya itu, mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita sampaikan permohonan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih sayang-Mu buat kami semua. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami bersyukur kepadamu atas berkat pertolongan-Mu. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami dan syukur kepada Allah. Engkau dipermuliakan. Kiranya lewat ibadah ini menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, biarlah hanya hikmat yang berlaku dalam kehidupan kami, yaitu hikmat daripada Tuhan. Ampunkan kami dalam menyembah-Mu hari ini, biarlah Tuhan melayakkan kami. Di hari Minggu ini, kami berdoa buat teman-teman kami di rumah. Jikalau ada mereka yang sakit, mohon Engkau sembuhkan. Yang susah, Engkau hiburkan. Yang malas, Engkau sadarkan. Sayangi kehidupan orang tua kami dalam
mendidik kami, berkati mereka dalam pekerjaan, karuniakan hikmat yang terbaik dan kesehatan kepada mereka. Berkati pelajaran kami selama kami bersekolah di rumah Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan kesabaran kepada kami dan kesabaran kepada orang tua kami untuk kami belajar bersama-sama. Berikan kami kesetiaan melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru dari sekolah. Kami percaya Tuhan, segala yang Engkau kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kami adalah keinginan-Mu itu terindah dalam kehidupan kami, karena rancangan-Mu itu adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan masa depan. Tuhan, kami berdoa buat kehidupan di Tanah Berau, di Indonesia, dan di muka bumi ini. Dalam suasana kecemasan dunia, kecemasan kami manusia, karena hadirnya virus corona yang mengancam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada buat kami, dan kami sungguh yakin Engkau lebih berkuasa dari virus ini. Biarlah virus ini boleh lenyap dari muka bumi ini. Tolong kami Tuhan, dengan melakukan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami untuk setia melakukan protokol dalam berkegiatan. Tuhan Yesus, jika perkenankan kami minggu depan dalam menjalani minggu ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera hanya di bawah pertolongan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan agar dipakai dalam menata pelayanan dalam jemaat kami, khususnya anak sekolah minggu, dengan penuh sungguh. Inilah doa kami bersyukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih sesuatu. Apa ya itu Kak Upi ya? Kakak mau kasih ayat hafalan. Nah yang ayat hafalan yang minggu lalu semoga sudah dihafal ya adik-adik ya. Minta tolong sama bapak mamanya untuk bantu. Oke, kakak akan kasih ayat hafalan dari Mazmur 124. Mazmur 124, ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama ya kakak Opi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Ya, adik-adik ikuti. sama-sama ya adik-adik. Tangan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, itu ayat hafalan kita adik-adik ya. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin. Kita menyanyi, Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, dari bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Sekali lagi ke kamu, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, dari bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita.
Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sehat. Dadah. Dadah. Oh Kakak Opik, satu lagi Kakak Opik. Kalau ada teman-teman kita 1-2 orang punya kerinduan untuk seperti Sapnat, seperti Semri hari ini dan seperti Paldes, boleh, tapi kita batasi Kakak Opi ya. Karena kita tidak boleh rame-rame. Mungkin adik-adiknya mau melayani dalam bentuk pujian. Boleh di request ya. Oke, ya Kakak Opi ya. Boleh Kakak. Jadi yang mau, yang seperti yang dikatakan Kakak Lius, nanti hubungi guru-guru sekolah minggunya ya. Oke? Ya. Oke, Kakak. Oke, adik-adik, kita pamitan dadah. dulu sama adik-adik semua di rumah. Kita ucapkan salam sehat. Dadah.